يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa salawatullah ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Di antara pembeda antara seorang yang beriman dan orang-orang munafik adalah diantaranya terkait dengan apakah dia komitmen terhadap janji atau tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-34, wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Innal ahda kana mas'ula, karena sesungguhnya janji itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Janji adalah kesanggupan atau ucapan yang menyatakan kesanggupan atau kesediaan untuk berbuat, apakah untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Nah, ketika seorang sudah menyatakan kesanggupan, kesediaan untuk melakukan sesuatu, maka kesanggupan atau ucapan yang terucap yang berupa janji kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan Allah menegaskan aufu bil ahdi, penuhilah setiap janji yang sudah terucap. Di dalam Al-Quran kadang Allah menggunakan kalimat juga al-aqdu yang jamannya al-uqud. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji. Janji dibahasakan dengan al-aqdu, artinya kesepakatan yang dibuat oleh seseorang dengan orang lain. Maka sebagai ciri orang beriman, apabila sudah terjadi kesepakatan, maka dia akan memenuhi sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Oleh sebab itu pantas Allah menyeru, wahai orang-orang beriman, aufu bil uqud, penuhilah janji. Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. 3 tanda orang-orang munafik.
Rasulullah menyampaikan yang pertama, bila ia berbicara dusta, bila dia berjanji ingkar, dan bila ia diberi amanah dia khianat. Makanya pembeda saat itu antara mukmin dengan orang-orang munafik adalah diantaranya terkait dengan janji. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, ada satu hal yang unik yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menutup sholatnya. Setelah beliau berlindung dari 4 hal, kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Kalau berlindung dari dosa mungkin jelas bagi kita, karena itulah yang menyebabkan kita masuk neraka. Maka setiap orang beriman dia berlindung diri untuk tidak berbuat dosa. Dia berlindung kepada Allah supaya dia tidak berbuat dosa. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi kemudian merangkaikan dengan kalimat aku berlindung dari hutang? Bukankah utang piutang itu akad, kesepakatan yang dijalin oleh seseorang dengan orang lain atau dua belah pihak? Dan kesepakatan terkait dengan utang piutang adalah kesepakatan yang dibolehkan dalam Islam. Jadi akad utang piutang termasuk akad yang dibolehkan. Tapi kenapa Nabi kok berlindung dari bab utang? Kita tahu utang piutang atau al-qardu atau ad-dainu, kesepakatan yang dijalin oleh kedua belah pihak. Ada pemberi pinjaman, ada orang yang meminjam, di mana si pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah harta kepada orang yang meminjam. Maka orang yang meminjam dia wajib mengembalikan sesuai dengan jumlah harta yang dia terima, sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Al-qardu atau utang piutang dalam Islam akad yang dibolehkan selama di situ tidak ada ribanya. Nah, di antaranya riba dain, yaitu ziyadatun ya'khuduhal mukrid minal mustaqridi muqabilal ajali. Riba yang terkait dengan utang piutang adalah tambahan yang diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi atas adanya rentang waktu pembayaran. Maka selama kosong dari tambahan yang diambil oleh orang yang memberi pinjaman, maka utang piutang hukumnya boleh. Namun pertanyaannya, kenapa Rasulullah berlindung dari hutang yang termasuk akad yang dibolehkan dalam Islam? Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan para sahabat, karena begitu sering beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Sehingga sahabat bertanya, ma aksaru ma tasta'idu minal magrom. Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak berlindung diri dari utang? Ada apa gerangan dengan utang itu? Maka beliau kemudian menjawab, inna rajula idza gharima hadasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Seseorang itu apabila berhutang, kalau bicara dia dusta, dan kalau berjanji dia ingkar. Ternyata bukan masalah akadnya yang dilarang, bukan halal haram dari al-qardu atau utang piutangnya, tapi kadang efek buruk dari hutang ini menjerumuskan seorang mukmin melakukan apa yang justru pembeda di antara orang mukmin dan orang munafik, yaitu melanggar janjinya. Karena kata Nabi, bila seseorang berhutang, kalau bicara suka dusta dan kalau janji suka ingkar. Padahal dua ayat tadi Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhi janji, penuhi akad yang sudah disepakati. Dalam ayat yang lain, aufu bil ahdi, penuhilah janjimu, innal ahda kana mas'ula, karena janji kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Sementara kadang ada orang-orang yang dia mengaku sebagai seorang muslim tapi sulit dipegang komitmennya ketika dia melakukan transaksi utang piutang. Mungkin bisa jadi di antara kita ada yang pernah mengalami. Mudah-mudahan kita bukan di posisi yang meminjam, tapi di posisi orang yang meminjamkan. Khotib mengalami sendiri gitu. Dari beberapa yang mengadakan akad utang piutang, mungkin hanya 1 orang 2 orang yang komitmen dengan janjinya. Yang lain kadang janji 2 minggu, 20 tahun tidak dibayar. Janji 2 bulan, bertahun-tahun pula tidak dibayar. Bahkan bab utang piutang ini, walaupun bahasa kami gitu, kajian ngomong anak antum, Pak, kelihatannya orangnya wah komitmen bagus tapi susah dipegang kalau kaitan dengan bab utang piutang. Makanya pantas ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282 berkaitan dengan utang piutang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Wahai orang-orang beriman, apabila engkau mengadakan transaksi tidak tunai terkait dengan utang piutang diantaranya, maka syariat menuntut 2 hal. 1, paktubuh, tulis. 2, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, angkat 2 orang saksi. Walaupun dicatat atau 2 orang saksi bukan syarat sah transaksi utang piutang. Maka sebagian ulama usul fikih menyebutkan walaupun bentuknya perintah tapi tidak menunjukkan wajib, tetapi menunjukkan al-amru lil irsyad katanya. Ini perintah yang menunjukkan lebih baik. Kenapa? 1, karena orang tidak tahu umur itu seperti apa. Bagaimana kalau sudah mengadakan transaksi utang piutang kemudian salah satu di antara kedua belah pihak ini wafat? Atau kadangkala ngadadak kalau bab hutang mah penyakitnya Pak amnesia gitu. Janji 2 bulan dibayar tapi tak kunjung ada berita. Setelah ditagih dia mengatakan kapan saya berhutang. Tidak sedikit yang semacam ini. Jadi mendadak amnesia bab hutang. Kenapa ada ayat terpanjang terkait hutang? Karena tadi Pak beratnya terkait janji. Sampai diatur karena banyak kaum muslimin yang menganggap enteng bab hutang ini. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan Pak dipinjami oleh saudara sehingga tidak jelas akadnya antara pinjam dengan minta. Disebut pinjam temayar-mayar, disebut minta akadnya pinjam. Nabi memberi contoh betapa beliau komitmen terkait ini. Beliau pernah membeli gandum kepada orang Yahudi 30 sok gandum dengan cara berhutang. Tapi komitmen beliau karena beliau pun tahu tidak ada yang bisa menjamin berumur panjang. Maka beliau sebagai komitmen atas hutangnya, beliau menggadaikan baju besinya. Artinya bila dalam masa membayar yang sudah ditentukan waktunya beliau wafat, maka ini jaminannya. Itulah bentuk di mana beliau sebagai seorang rasul memberikan contoh aufu bil ahdi, memenuhi janji. Makanya satu saat ketika ada satu jenazah beliau dimintai untuk menyalatkan jenazah itu, beliau senantiasa bertanya, hal alaihi dainun, apa jenazah ini punya hutang? Ketika dijawab iya, beliau kembali bertanya, hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan harta buat membayar utangnya? La, tidak ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, sallu alaihi, sallu ala sahibikum, salatkan saja oleh kalian. Nabi pulang. Nabi enggan menyolati orang yang berutang.
sebagai teguran, pelajaran bahwa komitmen terhadap janji itu penting. Hingga beliau tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Hingga ada seorang sahabat bernama Abu Qatadah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salli alaihi, solatkan saja. Alayya dainu, saya yang menjamin utangnya. Nabi melakukan semacam ini sebagai pelajaran, jangan menganggap enteng bab utang. Beliau pernah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yukdo anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkait dengan hutangnya hingga dibayarkan. Makanya setelah Rasulullah diberikan banyak kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul kemudian bersabda, aku lebih berhak bagi orang beriman itu daripada dirinya sendiri. Maka siapa orang yang beriman kemudian wafat dan punya utang, aku yang menjamin hutangnya. Setelah diberikan kemenangan semacam itu, saking pentingnya kaitan dengan utang piutang. Dari sini mendapatkan pelajaran, janji yang sudah terucap tercatat di hadapan Allah, bahkan tercatat oleh manusia sendiri, dan itu tidak terputus ketika seseorang wafat. Minimal khotib menyampaikan contoh janji yang sering dianggap mudah, dianggap enteng adalah kaitan utang piutang. Utang piutang saja berat, Pak. Apalagi janji kampanye gitu. Hutang piutang saya berat, sesuatu yang kecil saja. Ternyata Quran menegaskan, innal ahda kana mas'ula. Setiap janji itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Gambaran innal ahda kana mas'ula, bahwa janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, mandayana bidainin wa fi nafsihi wa fa'uhu famata. Siapa yang mengadakan transaksi utang piutang dan dia niat untuk membayar, kemudian dia wafat, maka Allah yang akan melunaskannya kelak di akhirat. Tapi kebalikannya, mandayana bidainin wa laisa fi nafsihi wa fa'uhu famata. Siapa yang berhutang dan dia sudah memang niat untuk mengingkari apa yang sudah disepakati, mengingkari janji yang sudah dia sepakati, dia ucapkan, lalu dia mati, Allah akan mengambil kebaikan-kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman kepadanya. Lalu bagaimana kalau ternyata dia tidak punya kebaikan? Maka keburukan orang yang memberi pinjaman akan diberikan, ditimpakan kepada dirinya. Itulah salah satu di antara gambaran bagaimana tanggung jawab yang akan dipikul oleh orang-orang yang berjanji, oleh orang-orang yang berhutang di antara. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, man kanat ingdahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in. Siapa orang yang pernah menyakiti, berbuat zalim kepada saudaranya, baik terkait dengan kehormatannya atau terkait dengan hartanya, termasuk terkait dengan tadi utang piutang contohnya. Karena Nabi pernah mengingatkan, matlul goni dzulmun, menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu termasuk bentuk kezaliman.
Maka siapa yang pernah mendolimi saudaranya? Maka Nabi mengingatkan, fal yatahalalhu minhul yauma, minta dibereskan, diselesaikan hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang satu hari di mana sudah tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Karena sudah, bila hari itu sudah datang, in kana lahu amalun solihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Karena bila hari itu sudah datang, dinar dirham kita sudah tidak bermanfaat, maka bila ia memiliki amal soleh, Allah akan ambil amal solehnya seukuran dengan kedolimannya. Maka khatib mengingatkan, bila di antara kita ada hal yang pernah terucap berupa janji, apakah itu terkait dengan utang piutang atau hal yang lainnya, dan belum kita penuhi, tanda kita beriman kepada Allah, segera penuhi, segera selesaikan sebelum datang hari di mana sudah tidak bermanfaat lagi permohonan maaf kita. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujati nikmatika. Allahumma izal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sabilika fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'iddin minal qawmil zalimin wa minal qawmil kafirin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluluskan dan dirapatkan demi kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u
الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة